Puji Tuhan, kita bersyukur berjumpa kembali, diperkenan oleh Tuhan bersama YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puja dan puji bagi Engkau. Atas kebesaran kasih-Mu, Engkau berkenan melayakkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baca Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Judul perikopnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus secara spesifik bertanya kepada murid-muridnya ketika mereka di satu tempat, ya, haleluya. Dan tempat itu adalah Kaisarea Filipi. Yesus ingin mengetahui hati, jawaban, pernyataan murid-muridnya tentang siapakah dia dalam pandangannya Petrus, pandangannya Yohanes, pandangannya Yakobus, pandangannya Filipus, pandangannya Thomas, pandangannya si Judas dan lain sebagainya. Haleluya. Yesus ingin mengetahui pandangan-pandangan mereka tentang Yesus, siapakah dia. Lalu dia bertanya, haleluya, haleluya. Ini penting saudara-saudara, jemaat Tuhan, pemirsa YouTube channel. Kenapa penting? Karena dalam pengakuan kita boleh mengenal siapa yang kita akui, ya. Contoh, haleluya. Banyak orang ngaku-ngaku, aku anaknya jenderal, haleluya. Padahal jenderal itu ngakuin dah. Begitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita hanya ngaku-ngaku, tapi sesungguhnya yang kita akui itu justru tidak mengakui kita. Maka Yesus perjelas di sini. Nah, kesempatan ini pun Tuhan bertanya kepada kita, menurut kamu, menurut jemaat, menurut pemirsa YouTube channel, menurut keluarga kami, haleluya, siapakah aku? Kata Yesus. Yesus bertanya kepadamu. Yesus bertanya kepada kehidupanmu. Karena ini sangat penting. Maka Yesus berkata begini, kata orang, siapakah anak manusia? Jadi Yesus minta pandangan, penjelasan
mulai dari umum. Haleluya. Pengiringan seseorang mulai dari umum. Tuhan inginkan kita bukan mengiring dengan kata orang saja, kata umum. Kalau kata umum, haleluya, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, haleluya, itu kata umum. Tapi kalau kata Tuhan, kata iman Kristen, ya, kata hati kita, karena Bapa yang mengaruniakan itu, kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita akan mengenal dia lebih dalam, yang punya kasih, yang punya kuasa, yang punya Roh Kudus. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ini jawaban umum mereka. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata Jeremia, atau ada yang berkata salah seorang dari nabi. Bukankah dunia ini umum berkata Yesus itu nabi? Haleluya. Jadi kita ingin mengenal, kita ingin mengakui bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi. Haleluya. Kan yang mengaku pemuja Tuhan mengaku Yesus itu nabi, sekedar nabi. Tapi Tuhan Yesus ingin dari hidup kita, dari tingkah laku kita, dari pengakuan kita, dari hati kita yang paling dalam, Yesus bukan sekedar nabi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan begini, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah, Mesias yang diurapi, dialah yang jadi penyelamat. Kemudian dikatakan Yesus, di sini Yesus setelah dari umum minta pendapat murid-muridnya, haleluya, pengakuan murid-muridnya secara umum. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus yang vokal berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Lalu Yesus sampaikan begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan, ketika kita mengenal Tuhan, bahwa dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Mesias, anak Allah, kita berbahagia. Saya pastikan. Di ayat 17, kata Yesus kepadanya, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, kepada murid-murid, lalu Simon Petrus menjawab, haleluya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Haleluya. Kalau mau bahagia, bukan sekedar uang yang banyak, mobil yang jajan, haleluya, deposito yang besar, harta benda duniawi yang semu ini, itu bukan sumber kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika mulut kita mengaku Yesus adalah anak Allah, Mesias, kita pasti bahagia. Saya pastikan. Haleluya. Contoh kenapa bahagia menyebut Yesus Mesias, anak Allah. Ada orang-orang ketika dia mengaku Yesus, lalu dia dianiaya, dia dibully oleh keluarganya, tapi di dalam hatinya ada satu kebahagiaan. Itu yang saya katakan bahagia. Yang kedua, ketika kita mengaku Yesus Mesias, anak Allah, haleluya. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Kita direposisi Tuhan. Haleluya. Bahagia lalu direposisi. Artinya begini, Tuhan menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Jadi kita ditempatkan Tuhan di tempat yang
derajatnya tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Jadi kita punya kuasa mengikat sesuatu di bumi ini, langsung terkonek di surga. Kita lepas di bumi ini, terlepas di surga. Ini koneksi. Ada koneksi. Kuasa yang terkoneksi dengan surga. Haleluya. Jadi ketika kita mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah, yang pertama, kita bahagia. Yang kedua, diangkat derajat kita. Yang ketiga, koneksi kita dengan Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Oh Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saudara, jemaat, pemirsa, haleluya, keluarga kami, kalau engkau mengenal Tuhan Yesus sekedar nabi, maka engkau tidak akan mengalami kuasanya. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah, maka engkau bahagia, derajatmu diangkat Tuhan. Dan apa yang engkau perkatakan, engkau punya koneksi dengan surga. Sakit penyakitmu bisa engkau sembuhkan dengan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Engkau perdengarkan firman-Mu kepada kami. Luar biasa Tuhan. Biar jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa YouTube channel mengenal Tuhan, paham dengan Tuhan, siapa Tuhan kami. Bukan sekedar nabi seperti yang disebutkan banyak orang, tetapi Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang diurapi, yang akan datang menyelamatkan umat manusia ini, dan kelak akan menjadi hakim. Sebab kitab-kitab lain juga mengatakan Engkau adalah hakim di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Yusmiati yang sedang ada di Solo 3 disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kasih karunia Tuhan menolong ibu ini. Terpuji Tuhan, keluarga kami, jemaat-Mu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sakit fisik, sakit ekonomi, keuangan, pekerjaan, dan usaha, sakit jiwa, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.